Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan kisi-kisi ujian sekolah tahun ajaran 2022-2023 untuk pelajaran Bahasa Indramayu di semester yang kedua. Di soal US Bahasa Indramayu ini ada 45 soal, di mana 40 soalnya yaitu PG atau pilihan ganda dan 5 soalnya yaitu soal uraian ya. Untuk poin 1, perhatikan di sini menelaah deskripsi objek wisata dan peninggalan sejarah. Ini ada di kelas 7 ya, semester 1. Nanti pembahasannya membahas tentang objek wisata yang ada di Cirebon Indramayu. Misalnya Sungai kemudian Pulau Miawak dan lain sebagainya. Di poin yang kedua, kalian akan menelaah lagu daerah dan tembang macapat. Di sini tembangnya yaitu tembang daerah Warung Pojok. Kemudian di sini di dalam soalnya kalian akan disajikan penggalan lagu Piknik Ning Cibulan. Kemudian dapat meneruskan liriknya. Pasti kalian sudah paham karena sudah dipelajari ya. Kemudian ini memahami teks Guneman dan Badekan. Misalnya wedang badrek, wedang bajukur, teman dewek, karani batur. Itu yang dinamakan dengan Badekan ya. Kemudian yang keempat, ini menelaah diskusi nama-nama tumbuhan di sekitar kita. Misalnya baik berupa tumbuhan, kemudian nama bunga, nama buah, nama biji dalam undang-undang bahasa. Kemudian di sini nama bijinya misalnya biji beton ya, itu namanya biji nangka dan sebagainya. Di sini kalian nanti menyebutkan dari buah aren. Yang kelima yaitu menyalin dan menelaah dan membaca parikan Suwanda. Suwanda ini artinya satu suku kata. Kemudian parikan Rwanda 2 suku kata. Parikan ini pantun, guritan itu puisi sesuai dengan paugeran atau patokan. Di sini contohnya itu nanti diberikan sebuah parikan atau pantun ya. Kalian diharapkan meneruskan pantunnya, melanjutkan isi pantun tersebut. Di sini ada 2 soal, nomor 6 dan nomor 6 ya. Kemudian di poin yang ke-6 mendemonstrasikan pembacaan dan menelaah cerita babat, cerita wayang dalam undang-undang bahasa. Nanti ini ada cerita babat misalnya Wiralodra ya, tentang Indramayu. Kemudian wayang, misalnya wayang itu yang Pandawa 5. Misalnya kalian menyebutkan dan menganalisis mana saja yang termasuk dalam jenis wayang. Misalnya ada wayang kulit, wayang golek ya dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, menelaah teks deskripsi, mendiskusikan tentang pertanian, perkebunan, perikanan dan perikanan darat dan kelautan dalam undang-undang. Nanti kalian disajikan dalam bentuk teks deskripsi ya. Nanti kalian akan diberikan contoh palawija, siswa dapat menyebutkan mana yang termasuk palawija. Poin ke-8, kalian akan memahami dan menelaah isi teks guritan dan tokoh atau Ki Gedin dalam unda usuk bahasa. Misalnya nanti kalian diberikan teks guritan ini berarti puisi ya. Kalian akan jenis-jenis fisik bentuk guritan. Yang 9, membaca dan menulis, menelaah surat dinas dan surat pribadi. Nanti kalian akan disajikan dalam bentuk surat. Kemudian parama sastra jenis ukara ya. Di sini nanti
Dalam surat ini kalian akan siswa diharapkan mengurutkan susunan surat yang benar di dalam soal tersebut. Kemudian disajikan untuk para mustasanya ada ukara cerita, diharapkan menentukan jenis ukara tersebut ya. Ada ukara kongkon, kemudian ada ukara pitakon ya. Nanti kalian akan diberikan soal seperti itu. Untuk poin 10 menelaah nama-nama tumbuhan. Teks wawancara itu artinya berita, terus wawancara, poster, iklan, keberadaan kesenian dalam undang-undang bahasa. Misalnya nanti nama-nama tumbuhan dalam bentuk iklan, nanti kalian diharapkan mampu menentukan kalimat. Nanti ada sebuah iklan, kalimat yang tepatnya apa. Yang poin 11 menyalin, menelaah, dan membaca, menyanyikan tembang anyar, tembang pupu, dangdang gula. Nanti akan disajikan pupu dangdang gula. Pupu dangdang gula ini sudah dijelaskan di kelas 8. Kalian akan diharapkan menyebutkan pengertian dari guru lagu. Berarti kalau guru lagu itu akhiran suaranya apa? Misalnya Bapak Pucung, berarti pucung akhirnya, berarti hurufnya U gitu. Guru lagunya berarti huruf guru lagu itu A, I, U, E, O. Dan kemudian mendemonstrasikan baca cerita legenda, babat beserta dongeng dan kaidahnya. Di sini ada cerita legenda ya. Kalian diharapkan nanti membedakan pengertian antara legenda, babat, dan dongeng. Ya, di kelas 8 kalian sudah pernah dipelajari juga. Kemudian dalam bahasa ngoko, bahasa kerama ke bahasa ngoko. Kemudian yang ke-13, poin ke-13 adalah menelaah teks deskripsi tentang objek wisata, peninggalan sejarah secara lisan tertulis. Nanti ada teks, kalian menentukan atau mengenali ciri-ciri dari permainan tradisional yang sudah dibahas di kelas 9. Misalnya permainan tradisional itu ada apa aja, ada congklak, gobak sodor, kemudian masih banyak lagi ya permainan tradisional. Kemudian poin 14 menelaah lagu daerah anyar, itu Pupu Durma. Nanti ada tembang anyar. Tembang anyar itu penggalan warung pojok, nanti meneruskan liriknya. Ake wong pada kedanan masakan, terus lanjutannya apa. Kemudian di sini Pupu Durma ini sudah dipelajari di kelas 9 semester 1, menganalisa guru lagu. Guru lagu itu yang A, I, U, E, O. Guru bilangan berarti jumlah dari lagu tersebut. Misalnya ada berapa? 8. Kemudian guru gatra itu berarti jumlah baitnya ada berapa. Ya tinggal nanti misalnya 12 U, 8 I, seperti itu. Yang poin 15 membaca dan menganalisa teks guneman dalam undak usuk bahasa dan badekan. Nanti ada wangsalan. Pokoknya semua catatan di kelas 9 itu keluar semua ya, yang sudah ibu berikan. Ada sebuah wangsalan, nanti kamu mengartikan wangsalan tersebut. Kemudian yang ke-16 ini tentang sandangan suara. Sandangan suara itu hulu, suku, taling, tarung. Ada 5 ya. Nanti dibuat drama. Nanti ada pengertian drama. Sebenarnya ini gak nyambung ya sepertinya ya. Kemudian menelaah menulis nama-nama hewan dan bagiannya. Ini di semester yang kedua kalian itu nanti menyebutkan nama hewan, bagian-bagian hewan itu apa aja, misalnya ada insang, eri, dan sebagainya, ada udel. Kemudian nama anak hewan, misalnya anak cecak, arane sawiyah. Kemudian parama sastra, atar-atar ini sudah pernah dicatat di buku kalian semuanya, dari nama-nama hewan dan parama sastra. Kemudian ada unggu-unggu
bagian tubuh, misalnya bagian tubuh itu apa, mata, mata itu meripat dan sebagainya ya, dipelajari saja. Bagian 14, poin 14, menyalin dan menelaah membaca karya sastra berupa cerita cindak. Cerita cindak itu di kelas 9 itu ceritanya tentang Geriha Cilik, kemudian guyonannya itu yang Pak Somad ya. Nanti kalian di sini pengertian ekstristik apa saja, nilai etikanya, kemudian disajikan yang menurut Padmo Sukojo itu seperti apa. Ya. Kemudian menulis cerita cindak menggunakan unggu bahasa yang benar. Ini esainya, poinnya juga besar ya, nilainya 4 poin. Kemudian yang poin ke-19, kalian akan mendemonstrasikan menelaah arsitek S2 tentang kemajuan teknologi dan informasi. Ini di bab yang ke-7 ya. Kalian akan tahu tahapan prasejarah, kemudian sejarah dan modern. Terus tentang teknologi informasi juga. Kemudian unggah-ungguh bahasanya nanti diharapkan kalian bisa menyalin dari bahasa ngoko ke bahasa krama. Ini untuk uraian ya nomor 43. Kemudian yang poin 20, panjing sandang manda suara, ada cakra, keret, pangkal, panjing wa dan panjing la. Kemudian aksara suara a, i, u, e, o. Kemudian kalian disajikan dalam bentuk manda suara dan aksara ya. Diharapkan menyalin nih dari aksara kecarakan, kemudian menerjemahkan dari aksara ketulisan Latin, kemudian disajikan kata apa ini ya, diharapkan mampu menyalin, kemudian disajikan dalam suara A, siswa diharapkan mampu menerjemahkannya. Kemudian dibuat kalimat dalam tulisan Latin, nanti kamu rubah ke aksara carakan. Soalnya itu mangan kerupuk. Nanti di sini ada aksara manda suara cakra ya, karena lulus terhadap huruf M. Sudah. Jadi soalnya semuanya ada 40. Semoga nanti ketika kalian ujian US dapat menyelesaikannya, dan sebaiknya dikerjakan secara jujur ya. Jangan lupa berdoa dan berusaha ketika mengerjakan soal. Semoga kalian lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.